Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pada sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Andrian Budi Purnomo, Andika Alanawa, Sabila Rahma, Sifat Tasnya Sakia, Olia Nafiatul Faizah, Muhammad Hisam PM, Muhammad Rehan. Ya, semuanya pada hari ini pada masuk semuanya, alhamdulillah pada sehat semua. Nah, kemarin kita membahas masalah tentang kondisi bangsa Arab sebelum dakwah Nabi Muhammad, dakwah di Mekah. Nah, untuk sekarang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Apa itu pola itu artinya? Siapa yang tahu? Dada? Pola itu cara, ya, cara Nabi Muhammad itu dakwah di Mekah. Nah, adapun cara dakwah Nabi Muhammad dakwah di Mekah itu ada dua cara. Pertama, secara sembunyi-sembunyi. Apa maksud daripada dakwah secara sembunyi-sembunyi? Siapa yang tahu? Coba Sabila Rahman. Tidak ada. Secara sembunyi-sembunyi itu dakwah yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak atau umum. Saya terangkan secara sembunyi maksudnya itu sasaran yang ditunjuk adalah keluarga dekat, ya. Keluarga dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sasarannya siapa? Pertama ditujukan kepada istrinya. Siapa nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, betul sekali. Khadijah itu orang yang pertama kali mendapat pelajaran agama Islam. Buat Khadijah itu pertama kali. Kemudian setelah itu disusul oleh siapa? Oleh Ali bin itu siapa anak pamannya Nabi Muhammad? Ya, betul. Kemudian disusul lagi Abu Bakar. Siapa itu Abu Bakar? Ya, sahabat Nabi Muhammad yang terdekat. Kemudian disusul lagi Zaid bin Haris. Siapa itu Haris bin Haris? Siapa? Adalah Zaid bin Haris, adalah pembantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan berarti dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ditujukan kepada keluarga dan para sahabat dulu. Ya, jelas sampai di sini. Oke, lanjut ya. Nah, setelah 4 orang itu, kemudian disusul lagi berkat
dakwahnya Nabi Muhammad atau berkat Abu Bakar ya untuk menyampaikan misi dakwahnya itu yang pertama Utsman bin Affan, kemudian disusul lagi Zubair bin Awam, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang keempat Abdurrahman bin Auf. Dan kemudian yang kelima ya Talhah bin Ubaidillah. Dan tindak lanjut lagi Abu Ubaidillah bin Jarrah. Kemudian lagi Arqam bin Abil Arqam. Dan kemudian yang terakhir atau yang ke-8 Fatimah binti Khattab. Itulah misi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi yang ditujukan kepada keluarga dan para sahabatnya yang terdekat. Paham ya? Oke, lanjut. Orang yang ke-8 itu tadi itu disebut juga dengan namanya as-sabiqunal awwalun. Dari ke-8 tadi ya sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali tadi itu disebut juga as-sabiqunal awwalun. Siapa yang tahu jawabannya apa itu as-sabiqunal awwalun? Saya. Iya. Apa? Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Iya, betul ya. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam ya. Orang-orang yang pertama mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, yaitu orang-orang yang pertama kali mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Setelah dakwah tersembunyi-sembunyi kemudian dilanjut dengan dakwah secara terang-terangan atau terbuka dengan adanya perintah Allah ya. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi kemudian turun perintah setelah 3 tahun lamanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi kemudian turun perintah berdakwah secara terang-terangan sebagaimana wahyu Allah surat Al-Hijr ayat 94. Siapa yang sudah hafal? Saya. Ya silakan. Fa'adzabina tu'maru wa'arif anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Iya betul ya. Berdasarkan surat tersebut bahwa Allah menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Dakwah secara terang-terangan. Nah, dengan adanya tadi surat Al-Hijr ayat 95 menegaskan bahwa Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Sofa
Mereka dengan sukarela datang ke bukit tersebut karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dipercaya dan dihormati di kalangan mereka. Abu Lahab juga hadir memenuhi undangan Nabi Muhammad pada waktu itu. Setelah orang-orang berkumpul di kaki bukit Sofa, Nabi Muhammad SAW mulai membuka dialog. Nah, Pak Guru mau membagikan buku panduan kalian untuk dibaca sejenak ya. Ya, Pak Guru mau membagikan kelompok ya, kelompok pertama nama Risatul, 2 Rahma, kemudian yang ketiga Agar, yang keempat Rehan. Itu kelompok yang pertama ya, ingat-ingat ya. Kemudian untuk kelompok 2 pertama Naya, yang kedua Reni, yang ketiga Putri, dan yang keempat Silva. Ingat-ingat ya, kelompok 2. Kemudian kelompok 3 1 Dendi, 2 Jika, 4 Rian, dan terakhir Gila. Dapat semuanya kelompoknya masing-masing? Ya. Ya? Kelompok 1. Saya. Dipersilakan maju untuk mengambil kelompoknya. Oke. Silakan kalian menggabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah ngumpul semuanya? Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Nggak usah terburu-buru. Ya. Sudah selesai pekerjaannya? Ya. Kalau begitu, perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian. Silakan dari perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Sebelum dianut menjadi Nabi dan Rasul Muhammad adalah orang dipercaya dan dicintai penduduk Mekah. Akan tetapi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, penduduk berbalik membencinya. Jawab. Karena penduduk Mekah membenci adanya agama Islam berdakwah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mau dibunuh oleh penduduk Mekah karena mereka benci Nabi berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah syariah selama 3 tahun. Mengapa demikian? Jawab. Agar menjaga keselamatan umat Islam dari kekejaman orang kafir. Hampir 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, terima kasih hasil dari presentasi kalian semuanya. Akhirnya pertemuan kali ini dengan materi pola dakwah Nabi Muhammad SAW saya akhiri dengan bacaan doa dulu. Bismillah.